Jadi HP gue ini adalah HP Poco X5 Pro 5G dan HP temen gue adalah Redmi Note 12 Pro 5G. Keduanya rilis di tahun yang sama, yaitu di tahun 2023 lalu. Redmi Note 12 Pro rilis terlebih dahulu di akhir bulan Mei dan disusul Poco X5 Pro di bulan Juni. Harganya juga nggak jauh beda loh. Untuk varian RAM dan memori internal tertinggi, yaitu 8GB plus 256GB, masing-masing dibanderol dengan harga 4 jutaan aja. Nih HP bener-bener mirip cuy. Terus bedanya apa? Kita investigasi bersama. Pertama kali lihat kedua HP ini emang sekilas bak pinang dibelah dua ya. Karena desain HP-nya benar mirip cuy. Kedua HP ini punya desain flat yang bikin HP-nya mengotak gini nih. Bezel layarnya juga udah sama-sama tipis. Kalau kita lihat di sisi kanan, tombol power sekaligus fingerprint dan tombol volume, masing-masing HP letaknya persis. Di belakang, letak triple kameranya juga sama. Paling letak tulisan tipe dan finishing body belakangnya aja nih yang beda. Kalau tulisan Poco ada di samping kamera, segede gaban khas HP Poco, dan di pojok kiri bawah ada tulisan 5G-nya. Kalau tulisan Redmi, letaknya barengan nih sama tulisan 5G di pojok kiri bawah. Finishingnya sendiri kalau Poco ini matte. I'm not your mate. Sehingga gak menimbulkan bekas sidik jari. Sedangkan Redmi yang warnanya midnight black ini glossy ya. Jari nempel dikit aja, udah kelihatan tuh bekas jarinya. Dari kedua HP ini, Poco punya berat yang lebih ringan karena bahannya ini full polikarbonat. Sedangkan Redmi ini lebih berat karena bodi belakangnya ini berbahan glass. Nah, sekarang kita coba cek performa kedua HP ini ya. Kalau dilihat dari speknya, kedua HP ini juga punya spek yang sama, kecuali di bagian chipsetnya. Kalau Poco X5 Pro pakainya chipset Snapdragon 778G, sedangkan Redmi Note 12 Pro memakai MediaTek Dimensity 1080. Sebenarnya performa kedua chipset ini nggak beda jauh. Kalau dilihat dari skor Antutunya, Poco mendapat skor 588.000, sedangkan Redmi di bawahnya yaitu 521.000. Hasil benchmark Antutu keduanya beda tipis, tapi Poco X5 Pro memimpin. Pas kita coba main game Mobile Legends dengan setting semua rata kanan, HP Poco X5 Pro rata-rata bisa mencapai 90 fps kalau ketemu sama karakter-karakter lain yang ngelepasin skillnya. Sedangkan Redmi Note 12 Pro rata-rata bisa mencapai 60 fps dengan kondisi yang sama. Setelah main Mobile Legends, selisih suhu HP-nya cukup besar ya. Kalau Poco jadi lebih panas dengan suhu maksimal 44,9 derajat Celcius. Dan Redmi memiliki suhu maksimal hanya 36 derajat Celcius. Nah, gimana nih kalau main Genshin Impact dengan setting paling tinggi? Untuk Poco, bisa mencapai frame rate 60 fps ketika lawannya cuma monster kayak gini. Dan Redmi, meskipun udah di setting paling tinggi, cuma mentok di 30 fps dengan kondisi yang sama. Perbedaan suhunya tadi sama ya, Poco jadi lebih panas dengan suhu maksimal 45,5 derajat Celcius dan Redmi jadi 38,3 derajat Celcius. Nah, setelah main game, kita bisa lihat nih ternyata performa Poco ini cukup tinggi. Tapi suhunya jadi ikut meningkat. Karena bahannya full polikarbonat juga bikin HP ini nggak bisa nyebarin suhu panasnya secara merata. Di sisi lain, Redmi punya performa standar ya. Meskipun performa pas main gamenya di bawah Poco, HP ini berusaha untuk menjaga panasnya sehingga hemat daya dan antisipasi nih supaya HP-nya nggak cepat rusak. Di tangan pun feel-nya ini lebih enak ya karena nggak panas-panas amat. Untuk kualitas layar, keduanya udah pakai layar AMOLED yang dapat menghasilkan kualitas yang baik. Coba ya kita cek dengan nonton video 4K. Dari video ini justru kelihatan ya Redmi ini punya kualitas layar yang lebih tajam dan dynamic range-nya yang lebih bagus. Selain itu, gerakannya lancar. Beda dengan Poco yang kesannya ada patah-patahnya gitu. Saya nggak tahu ya kenapa bisa gini. Ini seperti anomali gitu karena ketika main game nggak ada nih masalah patah-patah kayak gini. Grafiknya waktu itu berjalan cukup lancar.
RAM-nya juga udah dibersihkan kok. Nggak ada apps yang berjalan di background. Jadi saya nggak tahu nih kenapa HP Poco menampilkan video 4K yang patah-patah. Buat yang tahu alasannya, coba komen di bawah ya. Untuk kualitas audionya, kedua HP ini dilengkapi dengan speaker stereo. Kalau dengan mode biasa, suara yang dikeluarkan sebenarnya nggak terlalu keras. Tapi, dua HP ini punya mode Dolby Atmos. Sehingga lebih kenceng kalau kita pengen dengerin musik atau nonton film. Nah, coba kita dengarkan hasil audio kedua HP ini. Ternyata, HP Redmi punya kualitas audio yang lebih stereo dan bassnya cukup berasa. Beda sama Poco yang kedengerannya lebih cempreng. Selain performa yang mantap, kedua HP ini juga punya kamera yang bisa diandalkan. Di bagian belakang, Poco dilengkapi kamera utama 108 megapiksel namun tanpa OIS. Sedangkan kamera utama Redmi 50 megapiksel dilengkapi OIS. Selain itu, keduanya sama-sama dilengkapi kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Lalu di bagian depan, keduanya sudah dilengkapi kamera selfie 16 megapiksel. Perbedaan mencolok dari hasil foto kedua HP ini adalah color tone-nya. Dalam beberapa hasil foto dengan berbagai mode, HP Poco memiliki color tone yang lebih warm, sedangkan Redmi memiliki color tone yang cukup cool. Menurut saya pribadi, pada kondisi outdoor, saya lebih suka hasil foto HP Poco ya, karena menampilkan warna yang mencolok. Cakep buat di-upload di sosmed dengan caption, "Lagi healing nih guys." Nah, kalau pada kondisi indoor, saya pribadi sih lebih suka hasil foto HP Redmi, karena warnanya jadi lebih soft cool dan terlihat lebih estetik. Kalau lagi kondisi backlight kayak gini, HP Poco ini nggak over exposure. Detail objek juga masih kelihatan jelas dan dynamic range-nya bagus. Sedangkan Redmi ini udah over exposure ya, kurang oke untuk foto backlight. Gimana kalau hasil foto pakai night mode? Kalau di HP Poco hasil foto mode malamnya sih sama-sama aja ya guys dengan mode biasa. Justru mode biasa ini kan ada fitur AI yang bisa mendeteksi makhluk hidup. Sehingga kalau fitur ini dinyalain, warnanya bisa lebih kontras. Kalau di HP Redmi ini, hasil foto mode malam dan biasa juga nggak ada bedanya sih. Karena juga punya fitur AI, kalau ada objek makhluk hidup, harusnya sih bakal ada perbedaannya ya. Nah, sekarang kita coba bandingkan hasil video dari kedua HP ini. Video yang pertama memiliki resolusi 1080p 30 fps. Hasil video dari kedua HP ini cukup bagus ya. Dua-duanya sama-sama stabil, tapi pada hasil video di HP Redmi terlihat sedikit jitter. Video kedua memiliki resolusi 1080p 60 fps. Nah, hasil video ini nih yang cukup mencolok karena di HP Redmi, stabilizernya otomatis mati ya, sedangkan di Poco masih menyala. Jadi kita bisa melihat nih, video pada Poco lebih stabil. Video ketiga memiliki resolusi 4K 30 fps dan ini adalah resolusi tertinggi pada kedua HP. Pada HP Poco hasil videonya masih stabil, hanya saja mulai terlihat jitternya. Sayangnya Redmi ini nggak punya fitur steady video ya. Pada Poco ada nih fitur steady videonya. Jadi hasil video lebih stabil ketika fitur ini dinyalakan. Dan ketika dibawa lari, nggak terlalu goyang tuh. Cuma terlihat motion blurnya aja. Kedua HP ini udah punya fitur video lain ya, misalnya untuk vlog, slow motion, time lapse, dan masih banyak lagi. Buat fitur lainnya kurang lebih sama ya. Kapasitas baterai sama-sama 5000 mAh dengan fitur fast charging 67 watt. Udah sama-sama dilengkapi NFC dan ada headphone jack-nya juga. Pertanyaannya sekarang,
Apakah dua HP ini masih worth it di tahun 2024? Buat HP Poco varian X sendiri, beberapa waktu lalu itu udah muncul nih bocoran spek untuk Poco X6 Pro. HP ini akan rilis dan dilengkapi dengan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra yang digadang-gadang benchmark Antutunya itu mencapai 1,4 juta. Varian RAM tertingginya 12 GB dengan memori internal 512 GB. Operation sistemnya udah pakai HyperOS yang menggantikan MIUI dan punya kamera utama 67 MP plus OIS. Itu mah speknya udah jauh lebih gahar dibandingkan Poco X5 Pro ya. Harganya sendiri diperkirakan cuma beda 1 juta rupiah aja untuk varian RAM 8 GB yang sama nih kayak HP ini. Nah, buat HP Redmi varian Note sendiri, beberapa berita yang gue baca sih Redmi bakal rilis varian Triple Pro. Jadi bakal ada Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 13 Pro 5G, dan Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Katanya sih varian yang Redmi Note 13 Pro 5G bakal dilengkapi dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2, which is bakal sama kayak Poco X6 biasa. Yang biasa loh ya, bukan yang Pro. Kalau lihat varian atasnya yaitu Redmi Note 13 Pro Plus 5G, HP ini bakal dilengkapi chipset Dimensity 7200 Ultra yang ternyata performanya nggak akan segahar Poco X6 Pro. Kalau gue disuruh milih antara dua tadi, gue pribadi sih bakal pilih Poco X6 Pro ya. Kalau harganya pas rilis di Indonesia nanti lebih murah daripada Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Tapi kita emang harus lihat dari aspek lain sih, misalnya performa pas main game, ketahanan baterai, kamera, dan lain-lain. Nah, balik lagi nih ke kedua HP ini, Poco X5 Pro dan Redmi Note 12 Pro 5G. Apakah masih worth it di 2024? Kalau keperluan buat ganti HP urgent banget, namun budgetnya terbatas, dua HP ini bisa jadi pilihan bagi kamu para gamer atau content creator. Tapi kalau nggak urgent, mending nunggu bentar deh dan nabung lagi buat nunggu HP keluaran terbaru, karena sepertinya tahun ini market HP bakal diisi produk-produk yang menarik. Itu aja perbandingan Poco X5 Pro 5G dengan Redmi Note 12 Pro 5G. Kalau kalian lebih suka HP yang mana nih? Komen di bawah dan jangan lupa like video ini, subscribe channel kami supaya nggak ketinggalan video terbaru ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.